Oke, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana. Oke, nama saya Ari. Biasa dipanggil Ari ya, lengkapnya Ari Wahyudi. Ada di Dusun Pandan, RT 2 RW 5, Desa Pembiritan, Kecamatan Genteng. Oke, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Kabupaten Timur, Banyuwangi, teman-teman. Jawa Ya. Timur ya. Nah, Pak Ari ini adalah salah satu petani anggur yang ada di Banyuwangi terutama ya. Ini kita lihat, ini kebun anggurnya, ya masih skala kecil Mas ya Pak ya. Ya. Skala kecil. Tapi insya Allah nanti akan menjadi besar. Amin, insya Allah. Kita doakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, nah ini dulu kok tertarik dengan anggur ini gimana Pak ceritanya Pak? Ya, saya terinspirasi pengen punya usaha, intinya gitu ya. Saya yakin banyak saudara-saudara kita di luar sana juga pengen punya usaha yang bisa digeluti dan memberikan hasil. Nah, terus kita cari-cari referensi, kita cari pengetahuan tentang apa ya yang layak dibudidayakan. Ya sebetulnya banyak. Ada alpukat ya, durian dan lain sebagainya, jeruk. Kalau di daerah sini buah naga juga banyak. Nah, cuman kan kita ingin yang sedikit berbeda lah. Sedikit berbeda tapi prospeknya bagus. Karena sesuatu yang awal itu pasti prospeknya lebih cerah. Lebih cerah. Walaupun saya sadari tantangannya pasti akan lebih ekstrim juga karena berat. Karena termasuk rintisan ya. Kalau di Banyuwangi itu memang sudah ada penggiat-penggiat anggur tapi belum terlalu banyak lah. Iya, belum kita saksikan seperti yang pengusaha-pengusaha besar di channel-channel YouTube yang sudah familiar itu kan saya belum menemukan intinya begitu. Iya. Nah, kemudian saya diskusi sama teman masalah anggur bagaimana dan gimana. Pada akhirnya kita coba menanam dulu. Ya skala percobaan ada empat pohon ini yang kita jadikan bulan-bulanan ya. Kita jadikan uji coba. Itu menghadapi banyak problem. Problem-problemnya kan tentunya dari lingkungan ya. Misalnya tanah, kalau di daerah sini di bawah ini tempatnya rayap. Nah dulu saya tidak menyadari itu, ternyata setelah saya tanam ada yang mati, kita cek di dalamnya ternyata ada rayap. Jadi stoknya itu habis dimakan rayap. Yang sebelah mana Pak? Kalau boleh tahu. Yang sebelah sana. Yang sebelah sana. Oke, kita ke sana Pak. Mau. Iya. Oh yang sini ya. Iya. Ini dulu. Jadi akhirnya ini kita tanam baru ini. Dulu apa jenisnya apa Pak? Ini banana, Baikonur Pak. Kalau ini Baikonur. Iya. Nah sebelumnya Baikonur juga. Iya, Baikonur juga. Oke gitu. Jadi saya tanam tetap ini. Dan ya berarti dulu karena ternyata ada rayapnya di bawah. Ada rayapnya. Oke. Dan ini sekarang berarti medianya diganti atau gimana Pak? Medianya saya ganti. Nah termasuk karena dulu itu masih percobaan, masih baru juga. Ini medianya saya bikin belum seperti ini. Kalau ini kan sudah poros sekali ya. Pakai tangan aja udah bisa masuk. Nggak keras ya? Nah, nggak keras. Kalau dulu saya bikinnya awal seperti itu, tapi pada akhirnya bantat ya. Keras gitu ya. Karena itu kenapa Pak? Itu arang sekamnya kurang. Nah, jadi untuk saya menyimpulkan begitu, akhirnya saya tambahkan arang sekamnya dan terbukti sampai sekarang dia nggak bantat, gitu ya. Tetap empuk dia, sehingga akar-akarnya itu mudah berkembang di dalam. Ya, karena kan apa? Kalau anggur itu kan enggak seperti tanaman seperti duren yang batang keras, itu bisa nembus meskipun tanahnya keras pun bisa nembus ya. Betul, akarnya akar rambut istilahnya, serabut ya. Iya. Jadi lebih dia menyukai tanah yang betul-betul poros atau gembur. Jadi jangan sampai tanah itu pada akhirnya bantat, itu dihindari kalau anggur. Oke. Dan ini menariknya medianya ditinggikan. Berapa bata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bata teman-teman. Iya. Ini fungsinya untuk apa ini Pak? Mas bisa lihat ini laluan air ini di sini. Jadi kalau hujan ini kan basah ini ya. Ini bekasnya
genangan air. Genangan air. Jadi air lewat dari sebelah sana lewat sini itu kuat. Nah, jadi saya inisiatif saya tinggikan supaya akarnya ini tidak terendam air. Tidak terendam air. Kalaupun ada sebagian yang tembus ke tanah, ya setidaknya ini ada bagian yang tidak terendam air. Dan alhamdulillah bisa beradaptasi dengan baik. Iya, ya. Nah, kalau sekarang medianya ini campuran apa aja ini, Pak? Medianya hanya tanah biasa, tanah-tanah biasa, tapi dipilih yang gembur lah ya, bukan tanah yang padas gitu. Oke, yang bawahnya pohon bambu enggak? Itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya, karena di sana ada jamur mikorizа istilahnya ya. Jamur mikorizа itu membantu akar untuk menyerap air walaupun sampai jauh. Wih, tapi secara edukasi saya ke teman-teman dalam hal menanam anggur, saya tidak mengsaklekkan harus begitu. Karena kalau ngomong media itu sebetulnya dia hanya butuh poros itu saja. Ya. Kalaupun lain-lain misalkan butuh mikorizа bisa dibeli. Untuk NPK bisa diadakan, baik itu beli maupun bikin sendiri, pupuk sendiri gitu. Jadi yang terpenting media itu adalah yang poros. Poros. Kuncinya di situ. Hanya di situ saja. Kalau teman-teman punya misalkan kohe dicampurkan boleh, tapi saya tidak menjadikan itu sebagai standar. Karena apa ya, kalau saudara kita ada yang punya, kalau yang tidak punya kan, wah saya tidak bisa nanam karena nggak punya kohe gitu kan. Jadi itu biar tidak menjadikan edukasi yang salah gitu. Ya, jadi cukup tanah saja sama arang sekam itu saja. Berarti kok perbandingannya 50% atau gimana? Ya, minimal 1-1 ya. 50% 50%. Kalau arang sekamnya mau ditambahin dikit boleh. Jadi tanahnya 1, arang sekamnya 2, lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Oke, ya. Terus selain itu ada tambahan lagi nggak, Pak? Apa hanya 2 itu saja? Atau pakai pupuk kandang? Saya enggak. Enggak ya? Saya enggak. Mungkin hanya perlu dolomit saja untuk penetral. Oke, itu. Jadi intinya cuma 2 itu, teman-teman. Ya, intinya untuk inti medianya. Nah, ini bisa dilihat ya pertumbuhannya sampai atas. Ini pakai sistem para-para, teman-teman. Ini sudah pernah berbuah ini, Pak? Yang ini, Pak? Yang ini belum. Pak? Ini baru tanpa sengaja ini keluar ini, Pak. Oh, ini tanpa sengaja tuh. Dan kebetulan lumayan bagus. Ya, ini. Berinya panjang-panjang. Yang besar. Nah, ini. Oke. Nah, kalau di sini nih pakai sistem potes pucuk atau pakai sistem gimana, Pak? Kalau pembuahan? Gini, saya pernah potes pucuk. Saya pernah ini apa itu namanya? Pangkas pendek. Total. Nah, pangkas pendek ya. Istilahnya apa? Short spur ya. Nah, itu kalau saya ini kombinasi. Karena posisi ini kan masih pembentukan tajuk, Mas. Iya. Pembentukan tajuk, jadi berhubung ini ada keluar, akhirnya saya lakukan potes pucuk. Supaya nanti sambil jalan tajuknya juga jadi gitu. Oke, itu ya. Kalau ini sendiri usia berapa bulan ini, Pak? Ini sekitar 6 bulan kayaknya. 6 bulan ya? Iya. 6 bulan. Dan di sini full organik ya, Pak? Organik. Wih. Berarti tanpa pupuk kimia sama sekali, Pak? Sama sekali, alhamdulillah. Wih, mantap ini, teman-teman ya. Ini tanggal keluar bunganya itu, Mas. Jadi baru itu masih. Oh, ini ya. Tanggal 10 bulan 12. 10 bulan 12 ini bunganya. Wih. Sudah direkord loh. Ya, ini kebun eksperimen. Kebun eksperimen. Jadi segalanya kita memang masih belajar, kita pelajari terus. Ya namanya ilmu pengetahuan, saya yakin itu tidak ada batasnya. Sampai kapanpun kalau kita mau belajar pasti selalu ada. Oke, siap. Nah, ini Baikonur. Terus ya. Yang sini, Pak, yang sini. Ini Taldun. Iya. Taldun. Kalau ini belum pernah berbuah juga ini. Belum pernah berbuah. Belum, karena ini juga pernah ada masalah trip ini, Pak. Wah, trip juga rayap sebelumnya. Berarti ini bongkaran juga?
Iya, tapi belum sampai mati ini. Belum sampai mati. Belum sampai mati, Oke. bisa tertolong alhamdulillah. Hmm. Makanya dalam umurnya cukup lama tapi masih kecil karena dia terlunta-lunta. Oke. Ya namanya bahan eksperimen seperti ini, jadinya Iya. tidak mulus. Dikasih apa Pak? Kok bisa sehat kembali? Terkena trip sama apa rayap tadi? Ya, saya gunakan kalau kita basic kita kan organik. Saya berusaha untuk mencari solusi semuanya itu dengan ala organik lah. Hmm. Ini saya pakai sulfur, Pak. Pakai sulfur. Belerang. Ya, belerang. Wih. Ya. Karena kebetulan ini telatah Banyuwangi kan Gunung Ijen ikoniknya Banyuwangi ya. Blue Fire. Nah, dan di sana ada belerang. Mungkin ini sudah apa ya, kode-kode alam ya. Akhirnya kita dapat pengetahuan bahwa sulfur itu merupakan mineral yang baik juga untuk digunakan sebagai insektisida maupun fungisida secara organik. Makanya saya coba pelajari gimana caranya bikin sampai akhirnya jadi, dan saya terapkan alhamdulillah relatif terkendali semuanya. Oh gitu ya. Iya, baik jamur maupun serangga. Ya. Berarti untuk belerangnya itu dicairkan Pak? Ya, dicairkan dulu. Biasanya pakai tangki atau gimana, penyemprotan atau gimana? Saya pakai timba, Pak. Timba aja. Pakai timba. Timba 5 liter. Kurang lebih. 10 liter saya 10 pakai. liter ya. Karena kan untuk nyemprot yang luar-luar juga. Oh ya. Kalau timba 10 liter itu dikasih belerang berapa mili? 2 mili saja. 2 mili. 2 mili kecil saja. Sekali ya, Pak ya? Kecil sekali. Jadi alhamdulillah sangat efektif. Contohnya seperti ini. Oh, ini kalau teman-teman enggak punya ukuran 2 mili itu seberapa. Kalau saya kan pakai bejana ini ya. Oh, ini ya. Jadi alat ukurnya seperti ini, teman-teman. Iya. Nah, ini lebih valid ini, teman-teman ya. Insya Allah begitu. Nah, ini kan bisa dicabut juga. Oh, jadi iya. biar nggak tumpah. Ini lebih valid ini. Jadi nggak ngawur dosisnya ya, Pak. Iya, karena saya juga udah ya namanya eksperimen, Pak ya. Kita coba pakai dosis 5 mili, kosong Mas. Kosong. Kosong. Terlalu sakti kayaknya ini cairannya. Akhirnya kita turunkan sampai ketemu dosis aman, dosis amannya itu 2 mili untuk 10 liter. Untuk 10 liter. Nah, nanti ada yang tanya juga, kalau satu tangki besar berapa ya, tinggal ngalikan kan gitu ya Pak ya? Tinggal ngalikan aja. Tangki umumnya kan 16 liter ya, kurang lebih tangki gendong itu ya. Ya, berarti kurang lebih 3 mili lah. 3 mili. Lebih baik kurang daripada kelebihan. Karena efeknya gosong. Efeknya gitu. Nanti ya kayak orang juga minum obat kebanyakan juga. Padahal ini organik ya, bisa sampai overdosis. Pupuk juga demikian. Pupuk yang kita bikin itu kalau kelebihan juga sempat keriting. Ini juga ngalami seperti itu ya, namanya bahan percobaan, Pak. Begitu. Pak, kalau Bapak ini beli belerangnya itu berupa masih bonggelan apa, batu seperti batu itu atau serbuk, yang sudah cair? Yang sudah serbuk. Oh, yang sudah serbuk. Serbuk. Serbuk itu sih serbuk itu kondisinya ya masih sama dengan batu, Pak. Jadi butuh kan cuman dicacah toh. Cuman lebih kecil aja, dan itu hanya bisa larut dengan suhu 300 lebih. Berarti dibakar. Semacam direbus, tapi saya enggak pakai ngerebus, pakai ini namanya apa itu pelarutnya. Oh, ada pelarutnya sendiri. Lupa. Jadi itu dilarutkan dengan air hujan. Kenapa air hujan? Karena TDS-nya 0 kalau air hujan, itu netral dia. Nah, kemudian dilarutkan dengan air hujan, terus belerangnya dimasukkan situ, diaduk. Nanti akan terjadi perubahan suhu yang signifikan, panas sekali dan berasap dia. Kita aduk terus sampai akhirnya bersenyawa seperti ini. Apa istilahnya ya? Bersenyawa, homogen ya. Iya. Homogen. Jadi tidak ada ini ya. Tidak terpisah air. Jadi dia betul-betul homogen. Oke, Pak. Kalau ini apa? Murni belerang aja apa pakai campuran yang lain-lain? Tidak ada, hanya itu tadi aja. Hanya itu tadi aja, ya, sama air hujan itu tadi aja ya. Air hujan. Oke, itu ya. Ya. Pak, ini kok bisa menemukan kayak gitu? Referensinya dari mana ini?
Ya belajar Pak, saya ada dari penyuluh pertanian. Nah, kan menjelaskan banyak solusi kan. Waktu itu ada pertanyaan untuk pestisida organik yang paling baik itu apa. Nah, beliau menerangkan dari sulfur itu. Dari sulfur belerangnya. Makanya saya coba. Karena saya kan memang ingin menjadikan produksi ini semuanya full organik. Makanya segala sesuatu masalah yang timbul itu fokus saya pertama penanganan itu gimana caranya cari solusinya dengan cara organik. Begitu. Gitu ya. Iya. Mantap. Nah ini mungkin nanti ada yang tanya di kolom komentar, dijual nggak Pak belerangnya? Nah. Oh iya. Ada di kita punya link apa tuh lapak di Shopee ya. Sudah ada di sana. Ini di sini harganya hanya Rp5.000 saja. Oh segini ini Pak? Iya. Berapa mili ini Pak? Kurang lebih 200 mili. 200 mili. 200 mili berarti bisa untuk kalau per liternya 2 mili. Jadi bisa berapa itu? 200. 200 kali semprotan intinya. Iya, 200 kalau liter ya. Kalau tangkinya pakai apa? Pakai ember. Iya. 10 literan. Iya. Jadi kalau hanya untuk semprotan yang manual kecil, semprotan burung yang kapasitas 1 liter itu ya cukup dikasih sangat sedikit saja, hanya berapa ya? Kalau 10 0,2 mili. Iya. Oke, ya. Mungkin setengahnya tutup ini lah. Ya. Setengahnya tutup ini. Jangan setengahnya tutup air mineral yang lain ya, karena ukurannya beda. Ukurannya beda. Nanti kalau kelebihan ya saya tidak ingin nanti malah gosong. Oke. Nah, ini tadi saya lupa menanyakan untuk apa aplikasi sulfurnya ini berapa sebulan berapa kali ini? Untuk pencegahan saya 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali 3 hari sekali. Kalau setelah musim hujan ekstrim kayak gini ya, misalkan malam hujan, paginya ada cahaya matahari, itu kita langsung semprot lagi. Walaupun kemarin sudah disemprot. Gitu. Pencegahannya begitu. Meskipun di dalam greenhouse. Kalau di greenhouse enggak. Di greenhouse lebih intervalnya lebih jauh, semingguan lah. Semingguan. Iya, seminggu. Ya. Karena ini yang di greenhouse ini teman-teman ini percobaan, dan itu juga nyoba lagi yang tanpa greenhouse. Ya. Nyoba lagi tanpa greenhouse ini. Ini ada Julian ini baru 2 bulan ini Pak, tanggal 13 bulan 10. Ini tingginya sudah 2 meter lebih. 2 meteran ya. Iya. Dan ini alhamdulillah sehat, daunnya, pucuknya juga aktif. Iya. Dan ternyata kalau memang dosisnya pas, nggak gosong ya Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Kita lihat lagi nanti untuk beberapa minggu lagi ya Pak ya. Iya, siap. Ya, kita update perkembangannya. Nanti ini kan biasanya teman-teman itu yang nggak pakai greenhouse itu ngeluhnya banyak hamanya, terus banyak kendala yang dihadapi gitu loh. Dan ini berani masih percobaan ini teman-teman. Jadi jangan ditiru-tiru dulu. Jangan ditiru dulu. Oke, itu juga sama teman-teman, ini juga sama. Termasuk saya terapkan di terong itu. Oh, di terong juga kayak gitu. Jadi bisa untuk apa saja sih sebetulnya, bukan hanya untuk anggur aja kalau masalah sulfurnya itu tadi. Oke, siap.